Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam IRG, ketujuh GIA, kedelapan MPPA, kesembilan MLPL, kesepuluh Bepin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup menguat tipis 0,5% ke harga 200. Kalau ada transaksi asing net buy. Kalau di Buka semarinya Buka ada distribusi. Langsung saja ke teknikal, Buka mantul dari 200, memang offset tutupannya hari Rabu di 199, tapi esokannya hari Jumat dia langsung open gap up dan sampai ke 210. Lumayan kan kalau Bapak Ibu trading cepat, mungkin beli di 200, 202 bisa jualan di 206, 208 atau 210. Ya seperti itu, kalau lagi saham downtrend tuh kalau bisa beli di support, dapat di support, jual kalau dia profit. Dan kondisi seperti ini volume mulai meningkat, semoga aja bertahan ya, karena belum pasti nih apakah masih distribusinya besar, karena ini kelihatan kan volume meningkat, cuman nggak tahu nih volume buangannya masih lanjut atau nanti tiba-tiba ada yang akum di bawah untuk coba naikin lagi. Tapi apakah mungkin dia naikinnya reversal? Belum pasti juga, tapi kalau saya lihat agak susah juga menembus trendline downtrendnya ini. Ya maksimal 220 itu pun kalau mampu Buka, apalagi kondisi sekarang ya ISG, kecuali ISG nanti tembus 6.800 6.900 mungkin Buka bisa teknik reboundnya cukup tinggi, bisa aja sampai 220 bahkan ya bisa 240 itu maksimalnya ya, atau paling menguji trendline downtrendnya ini sekitaran 226 untuk Buka. Jadi seperti itu untuk Buka. Kondisi seperti ini tinggal wait and see aja dulu lah ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli ya stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 200, 197, 196, 3% maksimal stop loss sudah ideal harusnya lah ya. Minggu ini, besok Senin kalau dia turun jelek lah pokoknya indikasinya untuk Buka. Apalagi ini kelihatan dari time frame weekly-nya. Volume buangannya tuh besar 2 kali lipat volume saat dia jebol 230-nya nih. Berarti kan buangan besar, tapi biasanya ada buangan besar tuh ada pantulannya sebentar. Ya bisa aja ada candle hijau minggu ini. Tapi saham high risk ya, masih downtrend, baru mulai lanjutan downtrend. Seperti itu. Untuk Buka, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 115, menguat tipis 1,76%. Kalau dari transaksi asing, itu net buy cukup signifikan ya. Bahkan hampir 10 kali lipat volume transaksi sebelumnya itu 222 miliar. Kalau dilihat dari broker samarinya kelihatan ada akumulasi dari AK 19,3 juta lot ya di harga 114. Langsung saja ke teknikalnya, Goto ini lagi berjuang untuk bertahan, konsolidasinya bagus. Nah, tapi kalau sudah di bawah EMA 60-nya dan kebetulan EMA 60 itu di 113, jelek untuk Goto. Dan Goto itu ada candle inside bar hari Jumat. Candlenya nih oke, apalagi ada akum tadi dari AK kan 19 juta lot. Kemungkinan besar analisanya seperti ini nih rebound ya. Semoga aja mendukung nih rebound, karena juga akan sentimen mau masuk indeks MSCI di Juni. Jadi sisa 8 hari perdagangan itu peluang besar kemana dia semoga sampai 130 resistennya ini diuji, karena dia kan juga sudah berhasil menembus trendline downtrend dan kembali membentuk higher low uptrend minornya nih. Lumayan lah kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya stop loss saja kalau gagal bertahan di atas 113. Risknya kecil tuh. Apa nunggu 110 karena itu ada support minor ya silahkan juga, tapi indikasinya udah lemah kalau dia di bawah EMA 60-nya biasa seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau stop loss tunggu dia gagal bertahan di atas 110 juga ya atur-atur aja. Memang ini harga-harga nanggung, bener naik nggak pas dia turun 113, bener mantul nggak di 110 itu kan memang ganggu psikologis seperti ini ya. Itu yang penting punya plan kuncinya biar nggak keganggu psikologis Bapak Ibu. Misalnya ya 100, ya udahlah saya siap stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 110. Nah bisa juga berarti 6% 7% cut lossnya kan, dengan target minimalnya ke 120 itu 5%, dan ya bisa sampai 14% ke 130. Itu aja untuk Goto ya. Ada akum tuh kayaknya sih ditarik naik, dan kelihatannya juga dari time frame weekly-nya setelah 4 minggu dia naik ada koreksi volumenya kecil. Oke nih harusnya masih oke untuk Goto. Jadi seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1.700, terkoreksi 0,58%. Kalau di transaksi asing net buy.
Kalau dibuka sebenarnya SRTG masih sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SRTG lagi berjuang juga namun gagal lagi naik ya. Kemarin tuh juga coba naik lagi, gagal hijau kemarin. Namun ya itu tertekan lagi ya. Kalau dilihat dia mau bagi dividen 75 poin dari harga sekarang, berarti 4%. Dividennya ya mungkin ada teknika rebound, tapi untuk naik tinggi enggak lah ya. Mampatin kalau dia sampai 1.840 tuh bisa jualan itu aja. Saya juga ada punya, sebelum dividen ya saya jual kalau sudah profit. Perlu hati-hati kalau besok dia jebol 1.700 tuh indikasinya jelek lah untuk SRTG. Karena candlenya udah jelek tuh hari Jumat. Kalau dikonfirmasi turun lagi, wah apalagi volume besar, wah itu udah konfirmasi turun. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang belum kemana-mana, masih di dalam candle, mother candle, ya inside bar masih di dalamnya. Ya semoga aja bertahan untuk SRTG. Masih menunggu konfirmasinya minggu ini, arah SRTG. Semoga bertahan, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup menguat 5,46% ke harga 675. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya IMTK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk IMTK mantul dari 625, memang nggak sampai 600 karena ya biasanya level psikologis itu 600. Tapi udah mantul, kondisi seperti ini arahnya 680 udah di titik lumayan aman, tapi ya lebih konfirmasi 700. Ya ini area. Nah ini ya, ini area resistennya pasang aja di 25 poin dan turunnya 25 poin. Nah ini area konsolidasinya. IMTK kalau mau aman ya harus tembus 700 titik amannya. Kalau dia besok merah-merah, arahnya masih berpeluang uji supportnya 600. Dan hati-hati IMTK itu turun dari 600. Itu aja. Kalau misalnya Bapak Ibu nekat beli di pucuk kemarin, penutupan hari Jumat, ya jaga-jaga aja. Kalau IMTK sampai turun dari 600 ya kalau bisa pertimbangkan stop loss. Tapi stop lossnya sangat dalam ya. 12an sampai 13%. Nih, dari harga sekarang 585 nih, 13%. Ya resiko karena berani ngambil harga pucuk. Kenapa nggak waktu di bawah beli? Merah kan yang penting itu udah tahu kira-kira support level psikologisnya di mana nih. Biasanya level psikologis tuh harga-harga angka genap 600, 550, 500. Biasanya di situ mantul nih contohnya. Dari 700 680 mantul. Terus turun lagi, mantul lagi dari 620 600. Memang nggak pas-pas banget, kadang ada offset sedikit ya. Karena ya seperti itu, memainkan psikologis, tapi ya tetap support resisten klasik itu lebih konfirmasi arahnya. Ya jarang-jarang yang turun jebol mantul lagi ke atas. Itu paling 3 kali dari 10 kali. Keseringan kalau jebol support apalagi volume besar lanjut turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk IMTK kalau dilihat dari time frame weekly-nya tadi handle hammer, cuman volume makin turun, kekuatan naiknya agak rawan. Ya lihat aja besok. Kalau minornya seperti ini jangan turun dari 660, 655. Turun dari itu sih ya bisa potensi ke 600 untuk IMTK. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMA yang ditutup di harga 141 menguat 1,43%. Kalau transaksi asing net sell. Kalau dibuka semarinnya SCMA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SCMA itu mantul di Fibonacci 1,618-nya setelah dia 3 hari koreksi dengan volume yang besar dan juga itu ada candle tree break row dan mantul. Ini SCMA juga saya infokan itu di grup scalping. Saya suruh cari antri harga bawah tapi cuan bungkus saja. Saya bilang seperti itu ya, dapat 3-5% kemarin bungkus saja dulu karena menahan saham seperti ini nangkap pisau jatuh tuh strateginya cuan bungkus saja, jangan ditahan lama-lama, resikonya lebih besar ya. Nah, apakah aman? Aman kalau dia bertahan. Senin nggak boleh koreksi lebih dari 137. Kalau koreksinya lebih dari 137 gagal candle hari Jumat itu. Berarti lanjut turun, target arah 120 level psikologisnya juga. Ya, karena dia naik turunnya tuh 20 poin. Dari 140 ke 120. Seperti itu. Untuk SMA, kalau dilihat dari candle weekly-nya itu harusnya ini masih ada lanjutan turunnya. Sangat berpeluang ke 120. Mungkin teknik rebound biasa. Kita lihat aja minggu ini konfirmasinya ya. Reboundnya oke nggak tutupan mingguannya. Kalau nggak ya itu. Tapi sangat berpeluang ya. Kalau candlenya bodinya panjang,
volume besar, lanjutan turun tuh ada. Teknik rebound tuh teknik rebound biasa. Ini lagi downtrend. Jangan ngarep dulu lah dia reversal. Belum saatnya, malah bisa lanjut turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk SMA dan strateginya. Kalau Bapak Ibu mau average down tuh jangan average down saat hijau. Kalau bisa average down saat merah. Tapi ya jangan cuman 2% 3% turun average down habis uangnya ya. Harus ada strategi lah bagaimana cara average down-nya ya. Jadi seperti itu untuk SMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 124, terkoreksi 0,8%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya WIRG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, WIRG mantul dari 120 ya, tapi udah indikasi kurang oke kalau dia di bawah 130. Tapi lumayan juga ya. Bisa teknik rebound, bisa teknik rebound dia karena itu support kuat semenjak April 2023. Reboundnya kemana? Ya maksimal 130 dulu lah ya. Untuk reversal belum. Kenapa? Karena dia sudah menembus support kuatnya semenjak April di 127-130. Ini kan jebol. Kecuali minggu ini dia kembali tutup di atas 130. Itu aja. Kalau Bapak Ibu udah kebeli penutupan hari Jumat karena melihat mungkin dia mantul dari 120, mantul dari support, ya pokoknya kalau dia merah gagal bertahan di atas 120, sama tinggalin dulu. Berarti bandar masih jualan. Kalau sudah ada candle sinyal ada pembalikan arah, ya walaupun belum pembalikan arah reversal uptrend langsung, tapi kan ada sinyalnya. Ya kalau dia balik arah lagi out dulu. Jadi seperti itu. Untuk WIRG kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang koreksinya belum kecil, tapi kan jebol support. Kita lihat aja minggu ini untuk lebih konfirmasi untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GIA yang ditutup ARB ke harga 51. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya GIA didistribusi ini ya. MG 1 juta lot, IU yang kemarin distribusi besar dari open suspend itu IU jualan terus, kadang naikin sedikit jual lagi, dan yang nampung tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. SKI, CC, PD, XL. Langsung saja ke teknikalnya untuk GIA ada candle tree breakout dengan volume besar, buangan karena juga besar. Nih contohnya ya. Saham kalau sudah jebol 60 tuh sangat berpeluang ya seperti yang saya sering bilang ke 50. Karena ini level psikologisnya antara dia reversal naik lagi atau ya parkir bisa ke 50. Dan kondisi seperti ini lebih baik wait and see dulu lah. Tunggu di 60 aja ya. Kalau dia udah balik ke 60, nah Bapak Ibu coba-coba aja. Pokoknya turun dari 60, cut loss maksimal 6%. Harga sekarang beli itu memang risknya kecil, paling ke 50. Kalau di suspend, uang nggak gerak-gerak kan itu resiko terbesar dan delisting. Saya lebih baik ya, saya cut loss. Misalnya saya udah punya harga 60 ya, besok bisa dibuka, mending saya cut loss dulu. 17% pun saya cut loss daripada parkir uang di situ ya. Tapi itu menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu masih yakin dengan bisnisnya, dengan dia juga BUMN, mungkin akan di cover pemerintah nantinya, ya hold aja. Dengan resiko terbesar Bapak Ibu harus siap kehilangan uang. Itu aja kuncinya. Kalau siap ya udah hold boleh ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak yakin, menurut saya satu-satunya jalan ya stop loss aja. 17% stop loss saja. Misalnya beli di 60 seperti itu ya untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 78, terkoreksi 2,5%. Kalau transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MPPA udah rawan, udah di bawah 80 tuh hindari dulu. Karena dia tuh sempat rebound, memang mantul dari 77 support kuatnya, support toleransinya, cuman udah kurang oke lah kalau di bawah itu ya. MPPA nggak mampu naik, tapi kita lihat besok kalau Goto ditarik ini bisa rebound juga tuh MPPA. Cuman harga rawan, kalau Bapak Ibu punya, pokoknya kalau sampai dia tutup di bawah 77 tuh tinggalin 76, 75 udah. Jangan diharap-harap lagi lah ya. Hati-hati untuk MPPA kalau sampai turun dari bawah 77. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 84, terkoreksi 1,13%. Kalau transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MLPL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MLPL sudah di bawah 85, 86 agak rawan. Yang perkiraan saya dia dalam pembentukan web 3. Tapi ternyata dia membentuk lower high di 94. Gagal lagi bertahan. Dan ini ada pola descending triangle, bisa turun lebih dalam nih. Bahaya untuk MLPL. Saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai level psikologis 80 ya silahkan juga. Kalau mau antri di bawah dulu
di 80.78 nih. Nih kalau mau beli di bawah sini mantul jual. Emang bisa dibilang support quote-nya 78.80, tapi di bawah 85 MLPL tuh sangat berpeluang ke 80. Itu kan sayang, 7% lagi dia turun. Kalau saya mending saya cut loss, misalnya beli di 87, cut loss saja 3,5% daripada di bawah turun 7-9% dan belum pasti naik. Itu aja. Kalau ternyata setelah saya cut loss, misalnya ya hari Jumat saya cut loss, dia rebound lagi, ya udah, berarti saya anggap itu bukan rezeki. Jangan dendam, jangan menyesal, karena itu akan mengganggu psikologis Bapak Ibu ya. Di saham ini kunci utama tuh jangan pakai perasaan, psikologis jangan sampai keganggu ya. Memang pasti keganggu. Saya juga kadang kalau sudah cut loss cukup besar, persentasenya kecil tapi nilai uangnya cukup besar, menurut saya itu juga keganggu rasanya ya. Ada rasa panas, mau balas dendam, tapi ya harus tenangkan. Jadi seperti itu. Untuk MLPL lebih baik wait and see dulu aja kalau mau beli di bawah sekalian. Untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1295, menguat 1,13%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bekas kemarinnya Bovin diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Bovin mantul dari 1250 ya. Ya tapi nggak kemana-mana sih kayaknya. 1300 susah dia tembus. Kita lihat aja, apalagi nih baru bagi dividen nih. 32 poin di hari Jumat minggu ini. Dengan harga sekarang berarti 3%-an ya. Nggak nyampe. 2% lebih. Ya nggak kemana-mana ya. Kayaknya sih ini nih sudah menjadi higher low-nya. Jadi kalau dia naik paling ke 1320 ini. Ke arah EMA 60, EMA 20 nih. Terus koreksi lagi. Dan bisa jebol support. Seperti itu untuk Bopin. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus memang candle-nya. Volume juga ya lumayan. Tapi untuk teknik rebound besar sepertinya agak susah ya. Ya kita lihat aja bertahan nggak dia di atas 1250-nya. Untuk Bopin. Kalau harga sekarang kurang ideal kalau baru mau masuk. Kalau mau dividennya juga nggak seberapa, cuma 2%. Lebih baik wait and see dulu lah. Pilih ke sektor properti, itu menarik menurut saya. Jadi seperti itu ya untuk Bopin, lebih ke wait and see aja dulu lah. Langsung saja ke saham terakhir, ada di MMX yang ditutup di harga 690, terkoreksi 6,12%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas kemarinnya di MMX didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, di MMX di support. Yang sering seperti saya bilang, kalau di support nekat beli ya jebol support out. Dan juga di MMX nih nggak ideal kalau beli lagi hijau. Belinya memang lagi merah di support. Tapi ini udah uji kedua kali, semoga bertahan. Bahkan dan ini udah uji ke beberapa kali supportnya, semoga aja bertahan ya. Karena kelihatannya juga masih ada buangan. Cuman ya semoga aja besok rebound. Kalau besok dia rebound dapat 3% atau 2%, mending bungkus saja. Menurut saya loh ya, tapi kalau Bapak Ibu yakin ke 800 bisa mencari profit 10% lebih, silahkan juga. Atur aja mana nyamannya. Temukan style trading yang sesuai dengan psikologis Bapak Ibu. Terus saja belajar. Jadi seperti itu ya. Untuk di MMX sudah membentuk lower high baru di 750. Sebelumnya di 780. Nah itu ada cup and handle juga terbalik. Neckline 700 sudah dijebol. Volume besar saat jebol. Hati-hati. Pokoknya kalau turun 2% aja udah lemah lah besok untuk DMMX. Tapi kalau di time frame weekly-nya, dia koreksi dengan volume makin kecil tiap minggunya. Dan ada indikasi ya pola-pola tree break row walaupun nggak sempurna. Harus hijau DMMX Senin. Seperti itu. Dan kalau mau kasih toleransi 680. Besok turun 2% tuh indikasinya lemah. Ya, untuk DMMX seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.